Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman? Selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan Krida Info. Dan hari ini teman, hari ini adalah hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 teman. Kembali saya akan melaporkan mengenai progres pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung teman, yang saya ambil dari seksi 4 teman, dari Gunung Bohong Cimahi sampai ke Tegaluar teman. Dan saya akan padukan dengan laporan atau sumber daripada PT KCIC, Kereta Cepat Indonesia China, di mana mereka menggunakan drone yang diambil pada bulan Januari teman. Jadi progres pembangunan sampai bulan Januari 2021 sudah 67% teman. Dan untuk itu saya akan laporkan mengenai bagaimanakah ilustrasinya, antara dilihat dari atas dari drone, kemudian juga saya akan melaporkannya di bawah. Saya akan telusuri sepanjang jalan tol dari kilometer 120 sampai 140-an kurang lebih. Jadi saya akan laporkan mengenai situasi dan kondisi yang ada di lapangan saat ini tanggal 16 Februari 2021. Untuk itu teman, jangan kemana-mana, tetap ikuti terus Krida Info, check it out. Krida Info, kepoin yuk. Oke teman, balik lagi dengan Krida Info. Dan saya informasikan teman, saya sudah berada di jalur jalan tol Padalarang, Padalarang Cileunyi. Dan saya juga sudah sampai ke titik kurang lebih mau sampai ke seksi 4, yaitu dari mulai tunnel 11 teman. Dan ini ada Gunung Bohong sebelah sini teman. Inilah lokasi daripada tunnel atau terowongan 11 teman. Terowongan 11 ada di sini, dan kita mulai sekarang dari titik inilah mulai dikerjakan atau terbaginya seksi 4 inilah mulai di DK 116 teman. Artinya 116 km dari Jakarta teman, dimana kondisinya adalah tiang-tiang, pilar-pilar sudah pada berdiri teman. Bisa dilihat juga di drone-nya. Dilihat teman bahwa pilar-pilar sudah pada berdiri, dan ini di kilometer 125 daripada tol Padalarang teman, sama dengan 116 DK 116 di jalur kereta cepat teman. Oke, adapun saya informasikan bahwa jarak antara Jakarta Bandung ini adalah 142,3 km teman, dimana dibagi 4 seksi 1, 2, dan 3 sampai Gunung Bohong tadi. Dan dari mulai terowongan 11 sampai ke stasiun Tegaluar ini adalah seksi 4. Dan kebanyakan, hampir seluruhnya ini dikerjakan oleh PT Wika teman, Wijaya Karya. Bisa dilihat teman, di situ ada poster-poster PT Wika. Dan juga dilihat dari drone, di situ ada keterangannya bahwa ini dikerjakan oleh PT Wika teman, Wijaya Karya, di mana kontraktor yang mengerjakan dari pihak Indonesia teman. Sedangkan dari pihak China, kontraktornya adalah China Railway atau CREC teman. Oke, sebentar lagi kita akan ketemu, ini dia interchange Pasteur teman, sebentar lagi. Dan saya belum nyampe, ternyata lebih cepat, videonya lebih cepat dan ternyata teman. Oke, saya harus ngebut. Kalau begitu ini dia interchange Pasteur, sudah lewat, sudah masuk Leuwi Gajah di situ ternyata. Saya belum nyampe, saya masih berada di
interchange Pasteur. Oke, saya harus ngebut lagi supaya bisa mengikuti apa yang berada di laporan PT KCIC, teman. Oke. Kalau saat ini saya berada di ada jalan di atas Lewi Gajah itu, teman. Dan ini ada masih kerangka-kerangka, teman. Walaupun ini sudah 67%, teman, tetapi secara keseluruhan memang ada beberapa yang masih kerangka seperti kayak gini. Ini masih rangka-rangka, tetapi sebagian besar itu pilar-pilarnya sudah jadi, teman. Dan ini tinggal pemasangan box girder. Ini dia, teman. Ini posisinya sekarang berada di, kalau lihat di video dari PT KCIC itu udah 100 DK 119. Sedangkan saya masih cukup jauh, belum nyampe, teman. Oke, tapi tidak apa-apa. Coba saya bisa lihatkan, teman. Di sini masih rangka-rangka di kilometer 128, teman. 128.600 masih rangka. Oke, saya harus ngebut. Ternyata ini sudah cukup ketinggalan jauh dibanding video yang Anda lihat dari sumber PT KCIC, teman. Oke, saya harus berhati-hati juga. Oke, teman, ini dia. Wow, lihat teman, sudah berjejer, teman. Mantereng sekali, keren banget, teman. Wow, ini dia. Kalau lihat juga di atas, teman. Kalau saya lihat di laporan PT KCIC, inilah posisinya di sinilah, teman. Posisinya di seperti inilah. Kalau saya lihat dari bawah dan Anda bisa melihat dari drone, ini dia, teman. Wow, ini dia. Berjejer sekali, teman. Pilar-pilarnya begitu kokoh, keren sekali, teman. Dan ini adalah kereta cepat yang pertama di ASEAN, teman. Karena kemungkinan sesuai dengan jadwal bahwa bulan September tahun 2022 Indonesia merupakan yang pertama. Sedangkan dilaporkan juga Thailand yang membangun kereta cepat dari Sivarnabhumi ke Don Muang masih dalam proses land clearing, katanya. Masih land clearing. Oke, di situ sudah nyampe Pasir Koja ternyata, teman. Saya belum nyampe, 1 kilo lagi baru nyampe Pasir Koja. Oke. Saya harus ngebut lagi, teman. Kebut-kebutan ini. Aduh, harus mengejar sesuai dengan yang ditayangkan, teman. Walah. Oh, tapi indah banget, teman. Ini Indonesia, ini Bandung, teman. Kereta cepat pertama di ASEAN dan Australia, karena Australia juga tidak jadi, teman. Yang akan rencananya membangun Melbourne ke Brisbane tidak jadi, teman. Waduh, ternyata di video sudah terlihat girdernya sudah terpasang, teman. Jalur kereta cepat bantalannya sudah terpasang. Dan ini saya baru nyampe di interchange Pasir Koja, teman. Waduh. Lihat, teman. Lihat. Anda bisa lihat ini di lapangan, di bawah, dan bisa dilihat di atas juga seperti itu. Sudah sekian banyak terpasangnya, teman. Sekian jalur, sekian panjangnya, teman. Sudah 6 km lebih, teman. Lihat. Lihat, keren banget. Lihat, keren. Antara di lapangan dengan jalur yang terlihat di drone, teman. Ini dia jalurnya, teman. Wow, keren banget. Ini Indonesia, bung. Ini Indonesia. Wadidaw. Keren banget. Ini Indonesia, teman. Menjadikan Indonesia negara maju, negara modern, teman. Karena ada moda transportasi yang keren banget. Transportasi kereta cepat, bullet train, teman. Ini termasuk high speed train,
high speed railway, teman. Keren. Ini dia Indonesia. Indonesia bagus, Indonesia keren, Indonesia maju, dan nanti Indonesia makmur, teman. Karena apa? Infrastruktur dibangun untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap negara-negara lainnya, sehingga para investor pada datang ke Indonesia karena dimudahkan dalam hal infrastrukturnya, kemudian juga dimudahkan dalam birokrasinya karena terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini dia, teman, ini dia Indonesia nanti tahun 2024 menjadi 5 kekuatan ekonomi dunia, teman. Keren banget. Sesuai dengan moto Indonesia maju, bukan aba-aba, bukan omdo, teman, tetapi benar-benar bukan hoax, bukan kaleng-kaleng. Ini, teman, kita punya pemimpin yang keren, benar-benar apa yang disebutkan dalam motonya Indonesia maju, tetapi memang kenyataannya Indonesia begitu maju, begitu keren, begitu hebat. Aduh, kita bangga menjadi warga negara Indonesia saat ini yang sebelumnya sangat dilecehkan, teman. Sangat dilecehkan karena Indonesia dianggap negara bodoh, negara miskin, tetapi sekarang Indonesia keren. Malaysia pada ngeliat, Vietnam ngeliat Indonesia, Thailand juga melihat Indonesia. Begitu pesatnya, begitu kerennya sejak Pak Jokowi memimpin Indonesia. Ini dia, teman. Ini dia berada di kilometer berapa ini, teman? Aduh. Ternyata di kilometer 135. Ini dia. Begitu indahnya Indonesia, begitu. Speechless dah, teman. Karena Indonesia saat ini begitu hebat, begitu menterengnya, di berbagai sektor dibangun. Ini dia, teman, jalurnya. Tapi lihat, kalau di videonya udah sampai ke kilometer mana itu udah 127, DK 127, sedangkan saya ketinggalan karena saya cepat juga. Mungkin saya takut juga karena takut terjadi accident, kecelakaan, lebih baik santai saja. Oke, yang jelas, teman, bahwa ini memang keren. Antara di atas, walah, sudah nyampe Muhammad Toha ternyata. Sedangkan saya baru 136, 3 km saya ketinggalannya. Aduh, maaf teman, kalau tidak sinkron antara kenyataan saya cek di lapangan. Nah, ini dia. Ini Kometo Launcher ada di sini ternyata. Ngapain di situ ya? Itu yang merah-merah, teman. Itu ada alat untuk pemasangan girder. Kenapa ada di situ ya? Sedangkan ini subgrade, teman. Subgrade itu yaitu berada di permukaan tanah, teman. Di permukaan tanah si bantalan relnya. Oke, teman. Jadi saya kasih tahu bahwa jalur kereta cepat dari Jakarta Bandung 142,3 km, 80 km-nya adalah berupa jembatan, teman, atau elevated, melayang di atas tanah, teman. Seperti ini dia, teman. Ini dia Kometo Launcher-nya ada di sini. Ada di Cibaduyut, teman. Sudah ada di Cibaduyut, teman. Keren. Waduh. Tapi Anda jangan lihat di sini memang tidak ada pilar-pilar karena memang di sini subgrade, teman. Subgrade artinya di permukaan tanah, di atas permukaan tanah. Waduh, saya ketinggalan cukup jauh, teman. Dan ini memang seksi 4 ini banyak dikerjakan oleh PT Wika. Kalian jangan ngomong bahwa ini Cina, siapa bilang ini dikerjakan oleh PT Wika, teman. Wijaya Karya, BUMN Indonesia untuk kontraktornya. Makanya ini seksi ini banyak orang Indonesianya. Kalaupun ada Cinanya hanya sebagai supervisi untuk mengecek mengenai kualitasnya, mengenai teknis daripada pembangunan kereta cepat ini, teman. Karena kita memang lagi belajar ke Cina, teman. Karena apa? Cina mau mentransfer ilmunya, teman, mengenai kereta cepat yang sudah dibangun oleh Cina saat ini 17.000 km, teman. Indonesia saat ini lagi belajar, teman. Tetapi jangan khawatir karena Indonesia saat ini kereta cepat Jakarta Bandungnya menggunakan jenis terbaru, teman. Model terbaru yaitu CR400F, teman. Yang sama dengan dari Beijing ke Shanghai, yang
3 tahun yang lalu, tahun 2017 di launching teman, bahwa CR400 EF ini merupakan model mutakhir yang paling keren, yang paling baru teman. Makanya nanti masuk ke Indonesia teman, begitu kerennya, begitu hebatnya Indonesia teman. Makanya bukan aba-aba, kereta cepat Indonesia keren teman, keren. Dan waduh, saya udah ketinggalan jauh nih. Saya baru di Buah Batu 1 km lagi, sedangkan itu udah nyampe mana itu. Wow, mohon maaf teman apabila ada perbedaan antara situasi yang saya ambil di lapangan dengan apa yang Anda lihat di video PT KCIC teman. Oke, biar lambat asal selamat. Maaf teman ya, maaf teman apabila ada tidak sinkron antara yang Anda lihat di video itu kemudian yang saya ambil saat ini di lapangan. Oke, jadi yang jelas Indonesia akan menjadi negara keren teman, negara maju. Bahkan Indonesia akan menjadi 5 kekuatan ekonomi terbesar di dunia tahun 2024. Anda percaya? Anda harus percaya. Karena apa? Karena para investor pada datang ke Indonesia. Kenapa? Karena infrastruktur di Indonesia dibangun. Baik itu jalan tol, baik itu pelabuhan, baik itu bandara, baik itu pembangkit tenaga listrik, baik itu irigasi, bendungan dan sebagainya. Indonesia jadi keren, bener-bener keren teman. Waduh, ini dia interchange Buah Batu. Mungkin kalau di situ udah kelewat, tapi inilah interchange Buah Batu teman. Waduh. Tetapi mohon maaf teman, memang tidak sinkron antara yang saya laporkan ini dengan apa yang ada di video ini teman. Mohon maaf ya, mohon dimaklumin gitu. Karena apa? Karena kalaupun saya paksakan akan saya resikonya akan besar teman. Itu kalau dilihat sudah ada perpindahan teman, perpindahan antara jalur kiri ke jalur tengah, kemudian nanti jalur kanan teman. Sedangkan di sini kenyataannya memang belum nyampe ke situ, tetapi saya lihat di situ sudah pindah teman, itu menuju ke arah stasiun Tegaluar teman. Oke, nggak apa-apa ya teman ya. Jadi ini jelas terlihat bahwa memang ada perbedaan antara menggunakan drone dengan saya menggunakan secara menelusuri jalan tol, karena mungkin kecepatannya beda teman. Mohon maaf karena ini memang manual, saya menggunakan jalan sendiri. Sedangkan di situ sudah pindah teman ya, sudah pindah teman ke jalur kanan. Di sini masih di kiri, masih di jalur kiri, dan ini masih baru sebentar lagi akan perpindahan dari jalur kiri ke tengah kemudian ke sebelah kanan teman. Tetapi bisa dilihat teman bahwa mungkin tadi Anda sudah melihat inilah jalur di sebelah sini yang sebelum terjadi perpindahan teman. Ini seperti inilah pilar-pilarnya, walaupun belum terpasang box girdernya, tetapi pilar-pilarnya sudah berjejer banget teman, berjejer banget, keren banget. Dan sebagai informasi teman bahwa pemasangan box girder ini rencananya atau targetnya sebetulnya bulan April 2021 ini harus terpasang box girdernya dari mulai Halim sampai ke Tegaluar. Tetapi kemungkinan agak sedikit mundur karena ada beberapa pilar yang masih terlihat masih dalam bentuk rangka, artinya diperlukan cukup waktu yang lebih banyak. Nah ini dia teman, ini dia. Di situ udah interchange Gede Bage ternyata. Wah, ini dia, kita baru masuk ke sini teman. Ini dia perpindahan antara jalur kiri. Ini dia perpindahan dari kiri ke tengah median jalan, lalu nanti pindah ke kanan ke arah Tegaluar teman. Ini dia sampai stasiun Tegaluar. Oke teman, nggak apa-apa, bisa dilihat teman bahwa tadi mungkin Anda lihat juga di drone-nya seperti ini. Ini dia cek lapangannya seperti ini. Jadi artinya memang betul apa yang dilaporkan oleh PT KCIC sesuai dengan fakta di lapangan teman, seperti kayak gini ya. Itu dia, lihat begitu menterengnya teman. Dan ini teman yang berbentuk pilar-pilar ini berbentuk bridge atau jembatan ini yang kita sebut dengan elevated. Ini sepanjang 80 km teman.
terdiri dari 2000 sekian pilar dari Jakarta ke Bandung. Kemudian juga Jakarta Bandung ini dilaporkan ada 13 terowongan, tetapi saya baru melihat faktanya di lapangan hanya sampai dengan terowongan 11 yang ada di Gunung Bohong itu. Oke teman, saya kira saya sudah cukup untuk melaporkannya, untuk menyesuaikan fakta di lapangan dengan apa yang dilaporkan oleh PT KCIC dengan pemantauan dari drone, ya, dari udara. Untuk itu saya cukupkan sekian teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung teman. Salam dari Bandung. Indonesia maju, Indonesia keren, Indonesia hebat. Pak Jokowi keren. Terima kasih sudah menonton.